bahwa Kota Palu masuk dalam peringkat keempat tertinggi kasus narkotika di Indonesia. Ini karena sekarang istilahnya ada paket hemat. Parkir liar, Bapak. Nah, yang jelas parkir ini sementara dari Pemkot. Halo Sobat Info Palu, selamat datang di podcast Info Palu bersama saya Nadia Yakub yang akan menemani kamu pada episode spesial kali ini. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana penanganan tindak pidana yang ada di Kota Palu. Tentunya akan dijawab secara lugas dan tuntas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk itu, langsung saja mari kita sambut Bapak Muhammad Rahmadi SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah tentunya Bapak begitu banyak kasus yang ada di Kota Palu dan untuk masyarakat sendiri itu penasaran seperti apa penanganannya. Khususnya kita akan membahas yang pertama Bapak yaitu tentang korupsi yang selalu banyak sekali masyarakat yang menyoroti kasus ini dan juga seringkali dianggap tidak transparan seperti itu. Nah, korupsi ini memang banyak sekali disorot Bapak karena dampaknya itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, menariknya kalau kita lihat data Bapak saat ini Kejari Palu sedang menangani total 11 perkara di berbagai tahap mulai dari penyelidikan sampai ke meja persidangan. Nah, artinya proses hukum ini sedang berjalan seperti itu ya. Nah, tetapi publik ingin mengetahui lebih dalam Bapak. Nah, bisa diceritakan bagaimana progres penyelesaian kasus korupsi sejauh ini dan apakah ada target khusus yang sedang dikejar oleh Kejaksaan Bapak? Ya, terima kasih. Jadi untuk target khusus sebenarnya Kejaksaan tidak menargetkan. Kalau dulu memang ada istilahnya 351, programnya 5 perkara di Kejati, 3 perkara di Kejaksaan Negeri, dan 1 perkara di Kacap Jari. Tapi program itu sudah dihapuskan. Kemudian pimpinan khususnya di Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa tidak ada program target itu. Tapi yang disampaikan adalah program korupsi yang langsung berkaitan atau berhubungan dengan kehidupan orang banyak. Salah satunya contoh kalau memang perkara itu kerugiannya hanya 50 sampai 100 juta, tapi itu mengenai dana bansos, itu harus tetap disidik. Kemudian dana BOS karena itu menyangkut pendidikan anak-anak sekolah meskipun kerugiannya 50 juta tetap harus disidik. Tetapi untuk perkara lain, kalau kerugian hanya 50 juta, kebijakan pimpinan, kerugiannya bisa dikembalikan dan perkara itu kita tutup. Baik. Ya. Nah, sedangkan untuk khusus Kota Palu ini, yang tadi disampaikan informasinya ada 11 perkara, itu ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palu dan Kejaksaan Tinggi. Dan itu kalau nggak salah adalah 2 tahun, mulai tahun kemarin dan tahun ini. Untuk tahun ini Kejaksaan Negeri Palu sebenarnya baru 2 perkara, yaitu PBHTB atau istilahnya ada semacam selisih antara pemasukan yang disetor dengan pembukuan yang ada di Bapeda. Kemudian yang kedua adalah pengadaan mebler untuk sekolah SD se-Kota Palu. Ada 17 sekolah dasar yang mendapat proyek tersebut. Nah, informasi yang dapat kita peroleh ada perbedaan spek antara yang dikontrak dengan apa yang diberikan oleh kontraktor atau rekanan. Yang kedua ada selisih harga yang antara kontrak dengan pembuatan. Ya, kenapa kita harus sidik untuk masalah bangku sekolah ini? Karena bangku sekolah seperti yang saya sampaikan tadi,
ini adalah menyangkut pendidikan, menyangkut masa depan generasi penerus dari bangsa, khususnya Kota Palu. Iya. Kalau misalkan fasilitas, sarana, prasarana untuk anak-anak sekolah, khususnya sekolah dasar, ternyata sudah dikorupsi, gimana mau pendidikan itu maju? Betul. Gimana mau pendidikan itu lebih baik kalau ada yang dikorupsi untuk itu? Ya seharusnya kita memberikan semua yang terbaik, baik itu untuk pendidikan maupun sebenarnya untuk kesehatan. Iya. Nah itu makanya salah satu kenapa kita angkat perkara tersebut. Memang sampai saat ini masih belum belum masuk kulit lah. Masih awal kita sampaikan pemeriksaannya karena masih beberapa orang lagi kita panggil sebagai saksi. Iya. Masih beberapa orang lagi ahli kita panggil, kemudian nanti kita minta audit apakah itu di inspektorat, apakah ke BPK atau ke BPKP untuk menghitung kerugian negaranya. Iya. Ya. Jadi Bapak tentunya sayang sekali ya kalau misalnya di bidang pendidikan itu juga terjerat kasus korupsi. Ya. Nah apalagi juga kita bergeser sedikit Bapak ke narkotika yang juga menyerang banyak kalangan ya, di berbagai kalangan, dari orang tua, anak muda, sampai juga anak-anak di bawah umur. Nah kalau kita bicara soal narkotika Bapak, kita tidak bisa lagi dianggap biasa, dan juga kita melihat data terakhir menunjukkan bahwa Kota Palu masuk dalam peringkat keempat tertinggi kasus narkotika di Indonesia. Ini tentu menjadi alarm serius bagi kita semua, apalagi banyak kasus justru melibatkan anak muda dan anak-anak di bawah umur. Bahkan juga yang anak-anak sekolah ya, itu Bapak juga mereka terjerat kasus itu. Bahkan juga di lembaga-lembaga lainnya. Itu bagaimana Bapak? Ya, untuk narkotika ini khususnya di Kota Palu, memang termasuk tinggi seperti yang disampaikan tadi, kita peringkat keempat seluruh Indonesia. Penyebabnya, kalau kita bicara sebab, mungkin faktornya banyak ya. Betul sekali. Mungkin faktor pendidikan, faktor ekonomi, tapi itu semua saya katakan salah satu dari sekian faktor atau alasan. Tapi kalau dibentengi oleh iman yang kuat bahwa tahu perbuatan itu adalah tidak benar, maka tidak akan dilakukan. Iya. Dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya aparat penegak hukum, bukan hanya kejaksaan, kepolisian, pengadilan, atau lembaga hukumnya rutan, LP, bukan. Tapi semua, apakah itu di pendidikannya, di pemerintahannya, kemudian semualah. Karena masalah narkotika ini tidak bisa kita hanya satu sebab atau satu faktor yang kita tangani. Ini merupakan hal yang komprehensif, jadi semuanya harus kita tangani, kita pendidikan kita tinggikan, tapi kalau ekonomi kurang juga, pasti akan terjerat. Ekonomi tinggi, di pendidikannya juga kurang, ya tetap akan kejadian itu terjadi. Makanya kalau selama saya di Kota Palu ini, survei pribadi saya, narkoba itu berkaitan dengan dua. Kalau tidak berkaitan dengan ranmor, berkaitan dengan judi online. Dapat duit untuk judi online, menang untuk beli narkoba. Narkoba, kecanduan, tidak ada duit, nyuri motor. Nah, akhirnya berkutat aja rangkaian-rangkaian itu sehingga banyak sekali perkara narkoba, juga perkara ranmor. Dan itu kebanyakan pelakunya ya itu-itu aja. Itu-itu saja ya Bapak. Jadi semacam residivis ya. Ada yang udah 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi saya belum dapat yang keempat karena memang hukuman atau tuntutan yang kita ajukan termasuk tinggi. Karena aturannya di Kejaksaan Agung sudah ditentukan standarnya bahwa sekian gram, 0, sampai berapa gram itu tuntutannya
4 tahun, sekian 1 sampai atau berapa gram itu 5 tahun dan seterusnya tuh. Sampai yang jumlahnya berkilo-kilo. Nah itu kalau nggak salah yang terakhir kemarin kita tuntut sekitar 2 kilo itu hampir 15 tahun. Nah tetapi untuk menangani ini tidak mungkin atau tidak hanya menghukum orang. Kita harus memikirkan juga faktor-faktor yang lain. Salah satu yang mau disampaikan oleh pimpinan, kalau dia hanya pengguna, tidak melibatkan dengan jaringan apapun sebagai pengedar dan sebagainya, atau menjual kembali dan sebagainya, pure hanya untuk dipakai sendiri, dan pada saat ditangkap, beratnya hanya 0,1 atau berapa, itu bisa kita melakukan RJ, restoratif justice, dengan harapan si pengguna ini direhab. Dan direhab itu sementara ini untuk di Sulawesi Tengah memang belum ada rehab dalam arti rawat inap, yang ada ya rawat jalan. Nah, rawat jalan ini kendalanya 1 bulan atau 2 bulan direhab, kadang kembali lagi. Ya Pak ya. Kumat ya. Tapi kalau direhab nanti dengan asesmen dokter ahli, berapa bulan, berapa lamanya dia di rawat inap. Dan sementara ini baru di Makassar. Kita biasanya kirim ke Makassar untuk ini. Nah, cuman kendalanya di Makassar ini biaya untuk mengirim ke sana yang kita nggak ada. Makanya kadang kita minta bantuan ke Pemkot atau minta bantuan ke dinas-dinas sosial dan sebagainya untuk membiayai itu, karena selama biaya 3 bulan atau 6 bulan itu siapa yang biayai? Nah itu ya biasanya yang jadi kendala. Makanya pada kesempatan ini mungkin juga sekalian saya menyampaikan, misalkan dari provinsi, dari Pemkot bisa membuat tempat rehab di Kota Palu. Kita mungkin tidak terlalu memerlukan biaya yang besar untuk melakukan rehab, karena di beberapa daerah, kalau nggak salah Gorontalo, Gorontalo itu bisa puskesmas disulap jadi tempat rehab. Ada di daerah, informasinya yang saya dapat di daerah NTT atau daerah NTB, itu ada rumah sakit 4 kamar atau 3 kamar memang disulap khusus untuk rawat inap, untuk rehabilitasi. Nah, untuk di Palu atau Sulawesi Tengah sementara ini kendalanya apa? Mungkin masih kita akan koordinasikan lagi. Apakah tenaga medisnya yang kurang atau obatnya atau apanya lah. Nah, itu yang masih belum jelas. Kenapa belum ada tempat rehab yang rawat inap, khususnya di Kota Palu. Nah, Bapak, biasanya rentang usia yang terjerat kasus narkoba itu pada usia berapa, Bapak? Ini yang memang jadi prihatin ya. Ini karena sekarang istilahnya ada paket hemat. Nah, paket hemat itu 0,0 berapa gram, itu harganya cuma 50.000. Jadi anak SMA pun bisa beli. Bisa beli ya, Pak? Aduh. Ya mungkin sanggup sekolah atau uang sakunya seminggu enggak dia jajan, dia simpen, kumpul 50.000, dapat itu 0,0 berapa itu. Itu namanya istilah paket. Tapi juga lucunya masih banyak yang tua-tua, umur 50, 51, 52 masih menggunakan narkoba itu, khususnya sabu-sabu. Cuman saya nggak ngerti apa banyak alasan yang jaga stamina dan sebagainya, saya nggak tahu lah. Jadi rentang umur
mulai dari SMA sudah ada yang mulai pakai sampai umur 50 ke atas lah. Jadi rata-rata semuanya ada ya Pak ya, dari berbagai kalangan ya, sayang sekali. Nah, kalau dari Kejaksaan Negeri sendiri Bapak, apakah ada program khusus ataupun juga strategi jangka panjang untuk menekan angka narkoba yang ada di Palu? Iya, sebenarnya strategi itu sudah berkali-kali kita sampaikan melalui penyuluhan hukum, penerangan hukum, dan lain sebagainya. Kemudian kita berkoordinasi juga dengan instansi yang terkait dengan Polres, dengan BNN, dengan Kesbang, dan sebagainya untuk melakukan semacam penyuluhan atau penerangan hukum bahayanya menggunakan narkoba bagaimana. Di sekolah pun kita sampaikan. Nah, ini saya ada wacana mau menyampaikan di tiap kelurahan. Iya. Nah, cuman memang masih belum kita laksanakan karena nanti kalau kita laksanakan di suatu tempat kadang ada pikiran bahwa kelurahan itu adalah sarang narkoba. Nah, ini masyarakat ini kadang masalah ini Bapak. Ya, jangan di sini lah Pak. Berarti orang meranggapan kalau Bapak penyuluhan di sini, kelurahan saya sarang narkoba. Ada yang disampaikan oleh pihak kelurahan menyampaikan itu ke kami. Makanya kita mau berkoordinasi lagi dan itu sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua, baik itu pemerintah, baik itu dinas pendidikan, baik itu bidang keagamaan dan sebagainya. Sehingga kita bersatu padu untuk menekan peredaran narkoba khususnya di Kota Palu. Iya. Itu. Susah juga ya Pak. Kalau misalnya dari Kejaksaan sudah melakukan edukasi, sosialisasi, tapi dari masyarakatnya sendiri tidak ada kesadaran. Iya, jadi diharapkan kesadaran juga dari masyarakat ya, seperti itu ya. Karena kalau misalnya dari Kejaksaan sudah turun lapangan ya, tapi tidak ada kesadaran dari diri sendiri ya susah juga seperti itu ya. Jadi dari seluruh pihak itu harusnya bekerja sama. Iya. Betul sekali. Nah, kita beralih nih Pak ya ke masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang juga sudah banyak sekali terjadi dan pada November lalu ya kita dikejutkan oleh kasus pencabulan anak di Ulujadi yang melibatkan 10 pelaku. 2 diantaranya masih anak-anak. Nah, korban bahkan diajak minum miras sebelum mengalami kekerasan seksual. Nah, bagaimana Kejaksaan menangani kasus seperti ini dan sudah sejauh mana perlindungan terhadap korban untuk benar-benar dijalankan, Bapak? Iya, jadi informasi terakhir yang saya dapat memang ada 10 tersangka. Iya. Kalau nggak salah ada 2 apa 3 itu masuk anak. Nah, ini ada semacam perbedaan perlakuan kalau pelaku itu anak dan pelaku itu orang dewasa. Sedikit saya jelasin apa yang dinamakan pelaku anak, apa yang dinamakan pelaku dewasa. Jadi batasnya di umur 17 tahun. Iya. Kalau 17 tahun itu ke atas dianggap dia sudah dewasa atau 18. Kalau di bawah itu adalah anak-anak. Nah, sedangkan yang masuk kategori anak perlakuannya berbeda. Ada semacam istilahnya kalau di kami diversi. Diversi itu kalau dia anak-anak maka diusahakan dulu bahwa hukumannya itu dikembalikan dulu ke orang tuanya. Tapi melalui proses asesmen dan sebagainya. Kalau memang proses asesmen itu mendukung untuk dilakukan diversi atau dikembalikan ke orang tua untuk masih bisa dibina, kita akan kembalikan. Nggak akan kita bawa ke persidangan. Tetapi kalau asesmen itu menyebutkan nggak bisa lagi di ini harus dihukum, maka proses persidangan itu tetap dilaksanakan. Tapi tetap berbeda. Salah satu contohnya kalau untuk sidang anak kita tidak boleh jaksanya dan hakimnya pakai baju toga. Itu pertama. Yang kedua sidangnya harus tertutup. Tidak semua orang bisa melihat. Hanya keluarganya minimal yang bisa tahu.
karena itu psikologi anak akan terganggu kalau dia mengikuti persidangan dilihat orang banyak dan jaksa ataupun hakimnya menggunakan baju toga. Tetapi kalau itu pelakunya adalah orang dewasa, dia tetap seperti biasa. Dan hukumannya pun berbeda. Ya. Kalau anak itu bisa dipotong sampai sepertiga dari ancaman hukuman, misalkan harusnya dia diancam pidana 10 tahun, bisa dikurangi sebanyak sepertiga. Baik itu masa penahanan sampai ke hukumannya. Jadi untuk anak ada perlakuan berbeda. Nah, makanya diperlukan asesmen itu tadi supaya dapat kesimpulan masih bisa dibina atau tidak anak itu. Kalau tidak bisa dibina, bisa kita serahkan ke negara untuk masuk bukan asrama ya, masuk istilahnya dididik oleh negara. Kalau bisa dikembalikan orang tua yang bertanggung. Makanya salah satu tanggung jawab orang tua adalah itu. Makanya orang tua tidak hanya bisa memberikan anaknya kehidupan, tidak bisa hanya memberikan pendidikan, tapi sehari-harinya tidak dikontrol. Nah, itu yang menjerumuskan anak-anak melakukan berbagai tindak pidana. Faktor yang kedua, salah satunya adalah teknologi. Nah, faktor teknologi ini juga mempengaruhi karena sekarang internet sudah masuk masif, semua informasi didapat, anak-anak pun tahu apa yang ada di internet. Anak-anak ini kan nggak bisa menyaring apa yang baik, apa yang tidak, apa yang perlu, apa yang tidak perlukan. Ya namanya keingintahuan itu sangat besar. Makanya dia pelajari semua, dia ingin tahu semua. Nah, tinggal kita, makanya fungsi orang tua, fungsi sekolah yang mengerem atau memfilter supaya tidak kebablasan. Dan faktor pendidikan juga. Nah, kalau kejadian yang 10 orang tersebut, salah satunya faktor anak-anak pelaku atau pelaku pencabulan itu semua tidak sekolah. Tidak ada kegiatan, hanya cuma minum-minum, mabuk-mabuk, nongkrong sana, nongkrong sini. Ya, kejadian itulah yang terjadi. Bapak mungkin boleh bisa dijelaskan lebih dalam proses asesmen yang seperti Bapak sampaikan tadi hingga diputuskan apakah kasus ini akan dibawa ke meja persidangan atau tidak? Ya, dapat saya sampaikan informasinya perkara ini yang sudah saya lihat catatan ya. Untuk perkara ini yang sudah putus ada 2 atas nama Husnul dan Hoirul. Itu kemarin dituntut 2 tahun, putusannya 2 tahun juga. Nah, sedangkan yang sisanya itu masih dalam proses persidangan. Dalam masih proses penuntutan belum diputus oleh pengadilan. Ini yang kalau nggak salah yang 8 ini yang dewasa ini, nggak masuk anak ini. Yang 2 orang anak sudah putus, hukumannya 2 tahun. Nah, ini prosesnya. Jadi perkembangan terakhir kasus itu seperti itu. Untuk korban kalau nggak salah dilindungi ini apa namanya untuk bukan LPSK apa namanya itu ya, yang untuk perlindungan Komnasnya Bapak? Perempuan dan anak. Jadi memang ada semacam didampingi supaya kejiwaan atau psikologinya tidak terganggu. Dan juga kita bicarakan dengan dinas sosial dan sebagainya, apakah bisa dinas sosial Kota Palu memberikan semacam solusi lah untuk para pelaku ini agar besok dia setelah keluar dari ini ada yang dikerjakan, ada sebagai bekal dia tidak mengulang lagi. Dengan bekal itu dia tidak mengulang lagi perbuatannya. Itu masih kita selalu bicarakan. Makanya saya bilang bahwa tidak hanya aparat
penegak hukum aja yang punya kewajiban untuk itu, tapi semuanya. Apalagi pemerintah yang paling besar, karena pemerintah kota lah yang mengurus semuanya itu. Iya. Ya, seperti itulah. Iya, baik. Nah, kita beralih lagi nih Bapak ya, masalah yang juga, ini karena terlalu banyak masalah ya Bapak ya. Nah, tapi yang satu ini memang banyak sekali dirasakan, yaitu terkait parkir liar Bapak. Ya. Nah, jadi belakangan ini masyarakat Kota Palu itu resah dengan maraknya aksi geng motor yang kerap melakukan balap liar, kemudian juga parkir liar nih Bapak ya. Padahal dari pihak Pemkot juga sudah memberikan solusi. Ya. Nah, kalau dari Kejaksaan sendiri Bapak, bagaimana menangani persoalan ini dan sudah sejauh mana proses penegakan hukum berjalan? Juga upaya yang dilakukan masyarakat, terutama ini sudah sangat meresahkan masyarakat, seperti itu Bapak. Iya, memang persoalan parkir ini mungkin tidak hanya Kota Palu lah ya. Iya. Hampir seluruh kota besar pasti akan ada permasalahan ini karena berkaitan dengan PAD. Tapi khusus untuk Kota Palu ini sebenarnya sudah beberapa kali kita duduk bersama, kita rapat dengan instansi terkait, baik itu Polres, baik itu Kodim, baik itu pengadilan atau dan sebagainya lah, instansi atau dinas yang terkait. Kita mau cari solusi gimana sih penanganan parkir khususnya Kota Palu. Yeah. Ya memang masih banyak, banyak ide yang disampaikan pada rapat itu. Salah satunya ada parkir berlangganan, ada suatu daerah atau tempat atau jalan yang tidak perlu bayar parkir, tapi masuknya pun jadi kayak masuk di mall. Iya. Ya ini, tapi itu masih kita bahas lagi. Yang jelas parkir ini sementara dari Pemkot menyampaikan bahwa untuk persoalan parkir ini memang ditangani serius oleh Pemkot. Salah satunya dengan memberikan tanda-tanda atau atribut tukang parkir yang resmi. Kalau tidak menggunakan atribut itu, tukang parkir itu tidak resmi atau ilegal. Yeah. Yang kedua, faktor keamanan. Faktor keamanan ini bukan hanya mengamankan kendaraan yang diparkir, tapi mengamankan juga tukang parkir yang resmi. Karena sering terjadi yang resmi pun diancam-ancam yang sama tukang parkir liar ini. Kalau dia tidak pindah, entah dipukul, entah apa, itu memang harus perlu kerjasama yang signifikan antara pihak keamanan, entah itu Dishub, entah itu Satpol PP, entah Polres, entah TNI dan sebagainya untuk mengamankan, bukan hanya mengamankan parkir, tetapi juga juru parkir yang legal. Nah, gimana proses untuk mendapatkan juru parkir yang legal? Itu sebenarnya nanti di Pemkot yang mengatur. Yeah. Apakah harus ada pendaftarannya, harus ada bayar apa, punya sertifikat apa dan sebagainya. Itu sebenarnya teman-teman di Pemkot lah, apa ada Dishub atau itu di dinas apa terserah lah. Yeah. Yang jelas persoalan kebocoran PAD-nya nanti bisa teratasi, parkir nggak sembarangan, dan pemerintah kota juga mendapatkan income, pemasukan, yaitu sebagai PAD, dan tidak ada yang bocor, karena duitnya nanti akan juga dipakai untuk membangun juga kembali ke Kota Palu. Kalau Kota Palu bagus, Kota Palu indah, yang merasakan masyarakat juga Kota Palu. Betul sekali Bapak, karena parkir liar ini Bapak ini sudah banyak sekali ya. Dan biasanya nih ya, kalau misalnya masyarakat ke mall ataupun juga ke tempat-tempat wisata, terus ada tukang parkir, nah mereka itu sudah meminta bayaran Bapak dari awal baru datang gitu ya. Terus nanti
mereka sudah tidak ada di tempat. Nah, iya. Jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan ya, sudah ada tanda ya untuk yang parkir resmi itu menggunakan atribut ya seperti itu. Jadi semoga aman-aman lah ya Kota Palu ya, karena bukan hanya masyarakatnya, yang parkir resminya pun juga bisa kena bahaya, Pak ya. Iya, Pak. Jadi sekarang ini Bapak, masyarakat bukan hanya jadi penonton saja, nah tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem keadilan kita. Nah, mulai dari laporan warga lewat hotline, kemudian juga kehadiran posko pengaduan sampai penyuluhan hukum lewat program Jaksa Masuk Sekolah, ya, dan restoratif justice. Semua ini memperlihatkan pendekatan yang makin terbuka dan edukatif. Nah, bahkan pelayanan hukum gratis juga sudah menjangkau masyarakat rentan. Nah, jadi Bapak sudah sejauh mana partisipasi masyarakat ini dimanfaatkan oleh kejaksaan dan bagaimana program-program tersebut memperkuat kesadaran hukum warga, khususnya di Kota Palu, Bapak? Jadi program-program itu memang dibuat sebenarnya bukan kejaksaan menyadarkan masyarakat, bukan. Jadi ada memang timbal balik, masyarakat menyampaikan informasi itu ke aparat penegak hukum atau kejaksaan, dan kita kembalikan lagi kejaksaan memberikan apa yang bisa untuk pembangunan atau kelancaran dari masyarakat. Jadi penyuluhan, penerangan, kita tidak hanya bicara tentang narkoba, tidak hanya bicara tentang narkotika, sebenarnya banyak hal. Malah kalau kita di masyarakat, itu pertanyaannya malah di luar ekspektasi kita. Dan kebanyakan adalah yang terjadi sehari-hari. Ada juga yang menanyakan gimana proses perceraian itu, Pak. Gimana persoalan warisan tanah, membeli tanah gimana, ngurus ke BPN ya. Ya kita mencoba memberikan jawaban adalah yang selugasnya, mudah dimengerti, dan kalaupun toh belum dimengerti oleh masyarakat, biasanya kita koordinasi juga atau berkomunikasi dengan pihak yang memang terkait. Misalkan kalau soal pertanahan ya kita hubungi orang BPN, sudah dijelaskan. Yang sering terjadi ini masyarakatnya kemarin beberapa kali kita melakukan semacam penyuluhan atau penerangan. Ada pertanyaan yang menggelitik nih, Pak, kenapa orang dihukum sekian tahun, anggap sekian 4 tahun, tapi 2,5 tahun udah ada. Sudah bebas. Ya, di kampung. Nah, makanya saya bilang, ya itu ada memang aturannya, di mana itu ada remisi, ada grasi, ada pembebasan bersyarat dan sebagainya. Dan itu sebenarnya yang berhak atau wajib menjawab teman-teman di Rutan, teman-teman di LP atau di Menkumham. Sehingga masyarakat punya gambaran, bukan punya pemikiran negatif. Jangan-jangan ada permainan, kenapa cepat keluar, hukumannya sekian tahun, kok baru sekian tahun, udah muncul lagi. Nah, padahal dia dapat remisi dan sebagainya dan pembebasan bersyarat. Dan itu sebenarnya yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat. Dan masyarakat kadang juga kalau hukuman 4 tahun ya nunggu 4 tahun baru keluar. Padahal ya itu tadi, bahwa hukum di Indonesia bukan balas dendam. Hukum Indonesia adalah ya, membina seseorang supaya keluar dari hukumannya dia lebih baik. Tapi faktanya kadang tidak seperti itu. Malah lebih pinter nih, karena kalau masuk di Rutan atau masuk di LP, dia lebih pinter. Kalau pencuri motor biasanya dulu nyuri 5 menit, setelah masuk malah 2 menit ya mencuri motor, waktunya lebih singkat. Nah itu jadi kayak semacam sekolah lagi dia di dalam Rutan. Tapi gimana? Nah itulah kendala-kendala yang terjadi, dan itu bukan hanya urusan orang LP, bukan urusan orang
rutan, bukan urusan orang, tapi keseluruhan. Semuanya bertanggung jawab untuk itu. Iya, mungkin dari masyarakat kita Bapak ada yang mungkin tidak paham ya. Misalnya sudah dijatuhi hukuman 4 tahun, tapi 2,5 tahun sudah bebas, seperti itu ya. Jadi mereka negative thinking seperti itu Bapak. Iya. Baik, Sobat Info Palu, tadi kita sudah begitu banyak membahas ya bersama Pak Rohmadi yang juga sudah dijawab langsung mengenai kasus korupsi dan juga narkotika, parkir liar yang juga memang saat ini prosesnya sudah berjalan dan juga selalu digencarkan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, dan tentunya dibutuhkan kesadaran dari kita semua ya, karena bukan hanya dari kejaksaan saja yang bekerja, tapi juga dibutuhkan kesadaran dari kita. Jadi semuanya bekerja sama untuk keamanan, untuk keadilan masyarakat di Kota Palu bahkan Indonesia. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah memberikan edukasi, sudah memberikan banyak sekali insight dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang juga ini mewakili dari masyarakat Kota Palu, Bapak. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Info Palu yang sudah menonton hingga akhir. Saya Nadia Yakub pamit undur diri dan terima kasih Bapak sudah berbagi kepada kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.